Puji Tuhan, Jemaat Indonesia di ICA. Pada hari ini kami rindu sekali ya ketemu jemaat di mana-mana saja saudara berada pada hari ini. Tuhan memberkati, Tuhan mengasihi. Saya percaya Tuhan sudah memberkati. Ya, kita akan melihat firman Tuhan sebentar ini. Tetapi saya mau mengatakan sangat bersyukur karena Pastor Ari, Pak Yeremia dan pemimpin-pemimpin gereja yang di ICA ICA ini ya. Sangat-sangat rajin melayani, mendoakan jemaat Indonesia dan juga keluarga familia di Indonesia. Seringkali mereka memberikan berita yang sangat baik tentang saudara-saudara. Saya bersyukur. Ya, saya percaya Tuhan di mana saja kita berada pada hari ini, Tuhan memberkati dan mempercukupkan ya, dan juga menjagai kita ya, dan juga keluarga kita di Indonesia. Amin. Kita sudah pelajari dari minggu-minggu yang lalu daripada hewan-hewan yang ada di dalam Alkitab. Haleluya, lumayan sekali ya. Pada hari ini kita langsung terus mempelajari daripada merpati. Merpati yang tidak bahaya. Ya, judul firman Tuhan pada hari ini yang dipetik dari Injil Matius pasal yang ke-10 ayat yang ke-16. Yesus katakan, "Lihat, aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Sebab itu, hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati." Saya ingin membacakan satu lagi ya, terjemahan daripada Alkitab yang lain, ayat yang sama, ayat 16. Yesus katakan, "Perhatikan ini, aku mengutus kalian seperti domba yang tidak berdaya." Domba yang tidak berdaya, tidak punya kekuatan, ya, tidak berdaya, ke tengah-tengah serigala ganas. Kalian harus waspada seperti ular dan tulus hati seperti burung merpati. Haleluya. Yang pertama, firman Tuhan katakan Yesus mengutus kita. Ya, Yesus mengutus kita ke dalam dunia. Tujuan Tuhan, rencana Tuhan bukan sahaja kita datang ke gereja, menyembah Dia dan bersekutu dengan teman-teman kita ya. Tetapi rencana Tuhan, tujuan Tuhan adalah kita diutus dari gereja. Bukan sahaja datang ke dalam gereja, tetapi keluar diutus ke dunia ini. Amin. Saya percaya anak-anak Tuhan sangat berkuasa. Ya, karena urapan Roh Kudus bukan sahaja bila kita di dalam gereja, tetapi bila kita di luar gereja. Amin, saudara. Saya percaya rencana Tuhan adalah supaya kita menjadi terang dunia dan garam dunia. Amin. Menjadi garam dan terang dunia. Garam itu untuk kita merasai, ya, dimakan, dirasai ya. Kalau makanannya tidak ada garam, aduh, makanan itu kurang enak loh. Seperti kalau makanan itu enggak ada cabai, kurang enak. Juga yang sama, kalau cabai itu enggak ada garam, itu kurang enak. Ya, jadi garam itu adalah untuk dimakan. Untuk orang merasai ya. Kalau bahasa Inggris ini taste ya, untuk taste. Tetapi kalau ya, yang terang itu untuk dilihat, buat mata kita melihat. Jadi anak-anak Tuhan di dunia ini, Tuhan sudah mau kita supaya kita mengundang orang-orang yang tidak percaya, supaya mereka bisa merasai kebaikan dan melihat kebaikan Allah Bapa kita. Amin, saudara. Jadi garam itu untuk dirasai dan terang itu untuk kita melihat. Ya, amin. Jadi Yesus katakan yang heran ini adalah dikatakan kita ini seperti domba yang tidak berdaya,
tidak punya kekuatan sendiri. Domba itu kecil, tidak besar ya. Tidak ada orang yang takut akan domba. Tetapi Yesus mengutus domba itu di antara serigala. Serigala itu hewan yang bahaya. Serigala itu mau makan domba, enak sekali loh. Amin. Ya, serigala itu adalah hewan yang bahaya sekali. Yang siapa yang mengutus kita di antara serigala di tempat yang bahaya dengan orang yang bahaya? Siapa? Yesus. Bukan musuh kita, bukan iblis, tetapi Yesus. Yesus di sini mengatakan, saya mengutus saudara pada hari ini ke dunia yang bahaya. Dunia ini lebih bahaya pada hari ini daripada hari-hari yang lalu ya. Karena pandemik ya. Bukan saja pandemik tetapi kebanyakan orang di dunia mungkin itu tidak mengasihi Yesus, menentang Injil ya. Tetapi Yesus mengatakan, saya mengutus kamu, menghantar kamu, meletakkan kamu di tempat yang bahaya. Bukan di tempat yang selamat. Ini bikin pusing sekarang. Kenapa? Karena Yesus itu juru selamat kita. Amin. Kita diutus di tempat bahaya karena Yesus itu bisa memprotekkan kita ya. Bisa menjagai kita. Kalau Yesus tidak bisa menjagai kita, dia tidak akan mengutus kita di tempat yang bahaya. Amin. Ngerti ya? Karena Yesus itu lebih berkuasa. Yesus itu lebih bisa menjagai kita. Yesus itu bisa mengalahkan musuh kita. Yesus tidak takut dan tidak pernah takut. Haleluya. Ya, pada hari ini saudara, di mana saja saudara berada pada hari ini, saya mau mengatakan itu tujuan rencana Tuhan meletakkan saudara di tempat ini, di tempat kerja atau di tempat tinggal kita ya, di rumah kita, untuk menjadi garam dan terang di dunia ini. Supaya setiap tetangga kita, teman-teman kita, majikan kita, bila melihat kita, kita mengundang mereka, mengatakan, ayo mari merasai Yesus itu baik. Mari melihat Allah Bapakku itu baik. Nah, langsung ini menjadi garam dan terang di dunia. Amin, saudara. Percaya ya. Nah, saudara mungkin pada hari mengatakan, Pastor, kalau saya di tempat yang bahaya, orang-orang ini menentang Injil dan kesaksian saya, langsung apa yang saya haruskan lakukan ya Pak? Jadi yang poin yang kedua pada hari ini, Yesus katakan kita harus menjadi bijaksana seperti ular dan tulus seperti merpati. Bijaksana seperti ular dan tulus seperti merpati. Anak-anak Tuhan itu semuanya bijaksana, tidak bodoh-bodoh ya. Amin. Katakan sama saya bijaksana. Sekali lagi ya, saya bijaksana. Kenapa? Karena Yesus itu bijaksana. Punya hikmat. Yesus itu hikmat kita. Bila kita mempelajari firman Tuhan itu memberikan hikmat. Ya, mungkin dulu ini di sekolah ya kita gagal, tetapi dalam Yesus kita lulus. Kita punya hikmat, pandai-pandai ya semua. Mungkin majikan bilangnya, aduh bodoh ya, chona le. Tetapi Yesus bilang, holek kali. Oh, holek Yesus bilang, amin. Percaya ya saudara? Biarpun tidak kira siapa yang katakan kita bodoh. Mungkin orang tua kita yang katakan ini anak-anak saya bodoh. Mungkin gurunya katanya bodoh, cikgunya bilangnya bodoh. Majikan bilangnya bodoh. Tapi Yesus katakan bijak. Oleh kali ya. Jadi pada hari ini bila kita menginjil, memberitakan kesaksian kita supaya orang-orang sekitar kita bisa merasai garam dan melihat terang. Yesus katakan kita harus bijaksana seperti ular. Bila ada tentangan jangan jadi bodoh-bodoh. Ya, firman Tuhan katakan di buku Kolose pasal yang keempat ayat 5. Hiduplah dengan penuh hikmat terhadap orang-orang luar. Penuh hikmat, jangan separuh hikmat. Jangan tidak ada hikmat. Haleluya. Saya percaya ya Pastor Ari, ini ICA Jemaat Indonesia semuanya penuh hikmat. Amin. Penuh dengan hikmat terhadap orang-orang luar. Pergunakanlah waktu yang ada. Kesempatan di waktu kesulitan.
punya hikmat, ya. Nah, yang merpati ini, merpati yang kita mau pelajari pada hari ini adalah hewan yang tulus dan tidak berbahaya seperti domba, ya. Nah, di sini katakan yang tulus ini berarti tidak tercampur motifnya, ya. Di dalam motif ini tidak motifnya tulus, suci, tidak ada kekotoran. Artinya begini ya, saudara, bila kita menginjil, memberitakan kesaksian kita buat teman-teman kita, majikan kita ya, ini motifnya harus tulus. Firman Tuhan katakan seperti Roh Kudus. Roh Kudus di dalam Alkitab ya biasanya juga dikatakan itu domba. Roh Kudus itu bukan domba ya, sorry ya. Itu merpati. Roh Kudus itu merpati, dove ya, bahasa Inggris. Merpati. Jadi orang-orang percaya anak Tuhan juga itu seperti merpati. Seperti Roh Kudus itu kudus. Kudus, holy ya bahasa Inggris. Holy, suci. Hati kita harus suci dan tulus karena Injil Tuhan itu tulus. Harus diberitakan dengan bibir yang tulus, pemikiran yang tulus, hati yang tulus, kaki dan tangan yang tulus. Merpati adalah hewan yang tulus. Pada hari ini firman Tuhan katakan, kalau 1 Petrus pasal 4 ayat 15, janganlah ada di antara kamu yang harus menderita sebagai pembunuh. Pembunuh dan pencuri itu tidak tulus, ya, atau penjahat atau pengacau. Ayat 16, tetapi jika ia menderita sebagai orang Kristen, maka janganlah ia malu, melainkan hendaklah ia memuliakan Allah dalam nama Kristus itu. Ya. Kalau kita harus menderita, itu tidak karena dosa kita sendiri, bukan karena hati kita tidak tulus menjadi pencuri atau pembunuh atau penjahat dan pengacau. Kita harus menderita. Kalau kita harus menderita, itu karena kita hatinya tulus memberitakan Injil Tuhan. Amin, saudara. Jangan takut menderita. Amin. Ya, orang yang kuat tidak takut menderita. Orang yang berani, orang-orang gagah tidak takut menderita. Penakut itu takut menderita. Ya, kalau kita mau melakukan pekerjaan yang besar, pelayanan yang besar, melihat lebih banyak orang diselamatkan, keluarga kita, majikan kita, di mana saja kita berada. Jadi kita tidak harus takut menderita. Karena Yesus itu pemulih kita. Seperti yang tadi saya katakan, Yesus mengutus murid-muridnya seperti domba di antara serigala. Serigala senang sekali makan domba ya. Tetapi kita tidak harus takut karena Tuhan itu akan menjagai kita. Yesus itu lebih berkuasa dari serigala. Yang sininya juga sama. Kita tidak harus takut menderita. Tetapi yang paling mustahak hatinya kita harus tulus. Harus suci. Kita harus mengasihi orang. Berita Injil itu pasti berkesan bila kita ada kasih. Kalau berita Injil itu diberitakan tanpa kasih, itu tidak berkesan. Tidak ada orang mau mendengar berita Injil kalau kasihnya tidak ada kasih loh. Bila kita mengasihi orang dengan hati yang tulus, hati yang sejati, telinganya buka. Aduh, majikannya sekarang mendengar, kue ho tenga ke wala, Biasanya majikan enggak mau dengar. Dia bilang kita bodoh. Tapi bila kita hatinya tulus, kita mengasihi, waduh langsungnya majikan telinganya buka. Dia mendengar kerana dia sudah merasai dan melihat Tuhan itu baik. Amin. Keluarga kita, tetangga kita, teman-teman kita, karena kita mengasihi. Amin. Pada hari ini anak-anak Tuhan, biarlah kita senantiasa mengasihi. Walaupun waktu itu susah karena orang itu tidak baik. Kita juga mengasihi seperti Yesus. Yesus katakan mengasihi musuhmu. Bila kita mengasihi, perkataan kita ini lemah lembut. Ya, hati orang jahat itu pasti dibuka. Itu kunci membuka hati yang keras ya. Nah,
Nah, yang terakhir merpati ini adalah pendamai. Peace ya, bukan sahaja purity tetapi peace juga. Merpati ini seringkali menjadi simbol pendamai, kedamaian ya. Pada hari ini saya percaya anak-anak Tuhan itu adalah anak-anak Tuhan yang memberikan damai di dunia ini. Saudara, bila kita melihat dunia ini, aduh banyak problem ya, sangat banyak. Dunia ini lebih gelap hari ini daripada masa yang lalu. Ada banyak kacau-kacau di sini dan di sana. Tetapi jawapan buat segala problem di dunia ini adalah anak Tuhan yang bisa memberikan damai, pendamai, bukan pengacau. Anak-anak Tuhan, orang-orang Kristen adalah orang yang membawa damai di dunia ini. Karena Yesus itu, kalau bahasa Inggris, Prince of Peace. Ya, putra damai. Karena damai itu adalah Yesus. Jadi Yesus hidup di hati kita. Di mana saja kita berada, kita ada damai di hati kita. Damai dengan Tuhan dan damai dengan orang-orang. Orang yang tidak ada Tuhan di dalam kehidupan mereka itu seringkali tidak ada damai. Tidur pun tidak bisa tidur. Bangun tengah malam. Ya. Tidak nyenyak. Di tempat kerja banyak problem dalam perhubungan kita dengan orang-orang lain. Di keluarga ada banyak problem perhubungan. Dengan anak-anak, dengan orang tua atau juga dengan istri atau suami. Tidak ada damai. Tetapi anak Tuhan ada damai. Amin. Langsung kita membawa damai, memberi damai. Kita mengasihi damai, kita mau damai seringkali dan selalu. Amin. Merpati mengajari kita bahwa terlepas dari keadaan eksternal, damai sejahtera selalu mungkin dan tersedia bagi kita. Pada hari ini, damai Tuhan Yesus ada. Bukan di kamar kita, tapi di dalam hati kita. Amin, saudara. Hati itu di mana ya? Di sini, bukan sini ya, tapi sini. Amin. Jadi kita bisa memberikan damai. Haleluya. Kalau dunia tidak ada damai, kita ngerti. Tapi kalau anak Tuhan tidak ada damai, itu kita tidak ngerti. Karena Yesus itu ada damainya di hati. Amin, saudara. Pada hari ini, saudara, ada damai dengan orang-orang di sekeliling hidup kita, sekitar hidup kita. Saudara ada damai buat majikan dengan majikan di keluarga. Kalau tidak ada, datang kepada Yesus. Biar Tuhan Yesus memberikan damai di sini dulu ya. Langsung Tuhan memberikan hikmat supaya kita memberikan damai kepada setiap orang. Amin. Bisa ya. Nah, saya mau bacakan ini yang terakhir, buku Roma pasal 12 ayat 17. Ya, ini nasihat dari Paulus. Apa yang kita harus lakukan bila ada kejahatan ya di dalam kehidupan di dunia ini? Dia katakan, janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Karena kita orang damai. Amin. Sedapat-dapatnya kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian. Bukan kekacauan, perdamaian dengan semua orang. Bukan saja di gereja, di luar gereja juga. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan. Tetapi berilah tempat kepada murka Allah sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku. Hak siapa? Bukan hak saya, hak Tuhan. Pembalasan itu hak siapa ya saudara? Bukan hak sendiri. Bukan hak manusia, tetapi hak Tuhan. Karena dia itu hakim. Tetapi dia itu juga juru selamat. Akulah yang akan menuntut pembalasan. Firman Tuhan. Manusia tidak harus, tidak boleh, tidak bisa membalas dendam. Kita harus dan bisa membalas budi. Amin. Yang membalas dendam ini hanya Tuhan, karena Tuhan itu hakim. Jadi apa yang harus kita lakukan bila ada orang yang melakukan kejahatan buat kita? Tetapi jika seterumu, ayat 20, lapar, berilah dia makan. Jangan ditaruh racun ya.
Dia lapar, kasih makan dia. Jika ia haus, berilah dia minum. Nah, ini menjadi garam dan menjadi terang. Dengan berbuat demikian kamu menumpukan bara api di atas kepalanya. Ayat 21 yang terakhir. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan. Tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Siapa mau mengalahkan kejahatan? Amin, saya mau. Bagaimana ya rahasianya? Jangan melakukan kejahatan. Karena kejahatan tidak bisa mengalahkan kejahatan. Bila orang marah sama saya, kalau saya mau mengalahkan dia, saya tidak harus marah sama dia. Saya harus baik sama dia. Langsung dia kalah. Yesus katakan, kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Itu gaya cara merpati, tulus, murni, pendamai. Amin. Saudara, Tuhan berkati ya. Haleluya. Ada sejahtera, damai sejahtera. Seperti burung merpati. Kita semua burung merpati hari ini. Haleluya. Siapa merpati dalam Yesus sekarang? Amin. Haleluya. Puji Tuhan.